ke sini. Jadi tadi saya diminta selaku ahli dan sebelumnya sempat biasalah dipertanyakan dulu ahlinya ahli telematika atau ahli KIP. Saya dulu memang sempat diminta untuk menjadi narasumber sebelum saya menjadi anggota DPR. Jadi tadi sempat juga dipancing pertanyaan kapan tahun itu, kemudian juga surat-surat ketika saya menjadi ahli waktu itu saya tunjukkan juga ke depan persidangan. Jadi ini resmi ya, waktu itu ada keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, waktu itu belum informatika, masih zaman Pak Samsul Muarif. Tadi memang sempat alot ya, apalagi ini kan sudah masuk substansi. Memang sepertinya ya sama seperti pas mediasi kemarin ya, Andri sepertinya masih malu-malu kucing ya. Oleh lembaga negara Andri yang berwenang dalam hal ini untuk menyimpan dan mengabadikan dokumen itu meminta pada KPU pun tidak diberi. Ada dari isi informasinya, saya setuju atau dalam undang-undang ketentuan informasi, memang informasi itu harus bisa diberikan kepada pihak. Izin majelis. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ya, enggak. Jadi ini hari ini Anda sebagai ahli kan, bukan sebagai resuryo yang sedang mengejar ijazah kan. Siap. Terima kasih. Saya kira para pihak belum lelah ya. Kita akan terus sidang ya, tapi sampai saja ya. siap. Baik, kami persilakan saudara pemohon dulu untuk bertanya kepada ahli Roy Suryo. Ya, singkat-singkat aja. Siap. Kalau dia punya kepentingan pribadi terhadap orang pihak, baik termohon dan kepada pemohon. Ketika kemudian tadi saya bertanya memancing termohon ahli untuk A, B, C, dan D, ahli tidak mau berkomentar. Dan di sini kemudian pasal norma kepentingan pribadi dan sebagainya ahli. Dan meskipun secara dunia sosial kita ketahui bahwa ahli ini sering berpergian, sering jalan-jalan dengan termohon ya, dengan pemohon. Informasi itu harus dan wajib diberikan kepada para pemohon. Wajib diberikan. Masalahnya mereka tidak menguasai, tidak memiliki. Kan agak pelik di sini. Maka kemudian bolehkah persidangan ini memutuskan kira-kira gitu dari bahasa yang satu? Izin majelis, Boleh nggak gitu? sepanjang yang pengalaman saya menjadi ahli, kewenangan itu adalah mutlak di tangan majelis komisioner atau di tangan hakim kalau dalam sidang. Saya tidak berhak atau tidak boleh memberikan masukan yang nanti akan mempengaruhi. Semua keputusan adalah di tangan majelis. Saya nyatakan seperti itu. Majelis Persidangan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Publik yang masih setia mengupdate berita tentang sengketa informasi di KI pusat dengan termohon Andri. Tadi memang sempat alot ya, apalagi ini kan sudah masuk substansi. Memang sepertinya ya sama seperti pas mediasi kemarin ya, Andri sepertinya masih malu-malu kucing ya, menutup diri, irit berbicara, ya kan, sifatnya masih terlalu pasif ya, seperti kata Pak Adi kemarin, Pak Adi Juganto, mereka seharusnya apa ya, aktif ya, aktif melaksanakan akuisisi. Ternyata mereka pasif bukan hanya dengan meminta dokumen, tapi berkomen pun pasif. Saya rasa itu dari saya, mungkin yang lain bisa nambahkan atau ada pertanyaan? Kuasa hukum dulu. Kuasa hukum gimana? Jadi Nanti saya dan Pak Julianto. Terima kasih. Ya, dua-duanya. Siapa dulu? Oke. Terima kasih. Itunya nggak kena. Pindah dulu mic. Pindah dulu, Mic-nya pindah. Emang jauh kalau di situ. Suaranya nanti jauh, Mas. Jadi ada tempat. Iya. Pakai tali ya, Udah. pindahin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya, mulai jam 11 tadi, dan kami menghadirkan ahli. Ahlinya adalah Pak Roy Suryo. Dalam hal ini beliau kehadirannya sebagai ahli yang diminta
oleh pemohon Pak Bonam untuk menjadi ahli dengan pengalaman beliau yang terlibat di dalam pembuatan undang-undang keterbukaan publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi dan sebagainya. Jadi dalam kapasitasnya sebagai ahli yang independen ya, walaupun beliau sering dilihat seolah-olah oposisi, tapi beliau dalam hal ini sebagai independen. Kemudian Pak Yulianto ini beliau mantan Ketua KPI DKI, KIP DKI, dan dari awal memang kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, mereka nggak menguasai. Mereka tidak menguasai. Kemudian rujukan yang dipakai berkorespondensi antara ANRI dengan KPU itu adalah keputusan KPU yang telah dicabut 731 itu. Nah, ini baru gitu. ya. Berarti kan tidak terupdate. Seharusnya mulai lagi. Bahkan KPU minta oleh lembaga negara ANRI yang berwenang dalam hal ini untuk menyimpan dan mengabadikan dokumen, itu meminta pada KPU pun tidak diberi. Jadi dengan alasan adalah dikecualikan. Padahal yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu untuk publik. Namanya aja keterbukaan publik, bukan keterbukaan lembaga negara gitu loh. Masa antar lembaga negara bisa saling menyembunyikan, ini kan juga agak aneh. Dan mereka dalam hal ini pembantu presiden semuanya kan. Nah, dan semua kebijakan, semua komunikasi antar lembaga itu adalah diatur oleh undang-undang. Bahkan menyatakan tidak ada sanksi. Nah, tapi menurut kami ada sanksinya jika mereka tidak meminta. Ada sanksinya. Menurut tidak diatur. Tapi dalam pasal 84 yang kita lihat itu diatur bahwa lembaga ANRI itu harus meminta, bahkan jika tidak aktif maka dikenakan pidana 5 tahun. Begitu pula KPU. Nah, terakhir tadi karena semuanya mengatakan bahwa KPU tidak terbuka dan sebagainya, oleh sebab itu kami meminta hakim untuk persidangan berikutnya menghadirkan KPU untuk memberikan penjelasan, karena kotak Pandoranya ini di KPU. Andai katakan KPU tidak memberi, sudah berkali-kali diminta, sudah berkomunikasi, tapi tidak memberi dengan alasan yaitu tadi merupakan yang dikecualikan. Nah, itulah mungkin Bang Roy Suryo sebagai ahli dalam hal Arianto dulu, mikrofonnya pindah dulu. Ya. Biar dari Ini kamera pasal hukum dulu baru nanti saya dari lagi. mau belok ke sana, Mas. Mas Ari agak ke tengah, Mas. Iya, ke tengah. Ya pakai Sutadi kan? Nah, Namanya nggak pakai kurang ke sini Mas Ari. Iya, iya. Mas Ari kurang ke sini. Kurang ke sini, kurang. Ya udah ke tengah dikit. Ya, jadi terima kasih ya teman-teman media sudah menunggu. Jadi sebagaimana kita lihat tadi dalam persidangan itu bahwa agenda hari ini adalah pembuktian sekaligus menghadirkan ahli ya. Dari Pak Bonato sendiri, kami selaku kuasa pemohon ya, kuasa Pak Bonato sudah menghadirkan bukti, dan begitu juga dari termohon yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia sudah menghadirkan bukti ya. Dan tadi kita lihat bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh ANRI itu justru memperkuat bahwa ANRI ini semacam pasif ya. Jadi ANRI baru meminta kepada KPU setelah Pak Bonatua ini bersurat atau meminta kepada ANRI ya. Di situ terlihat bahwa ANRI ini hanya menunggu saja. Nah, kemudian dalam jawaban KPU-nya itu tanggal 11 ya, tanggal 11 September dibalas bahwa Goyang itu kami. permintaan yang diminta oleh Pak Bonatua ini adalah termasuk yang dikecualikan sebagaimana peraturan KPU nomor 731. Nah, kemudian tadi majelis sempat mencecar, lah kan ini peraturan KPU 731 ini kan sudah dicabut. Apakah ANRI sudah bersurat lagi belum mengingatkan KPU bahwa ini kan PKPU sudah dicabut, sudah diminta lagi belum? Dan ANRI mengatakan tadi dalam persidangan ya bahwa dia belum bersurat lagi. Nah, di sini kan kelihatan bahwa dia memang
ya nggak peduli ya. Jadi dia membuat kita capek aja lah ya memperjuangkan ini. Padahal sebenarnya kan dia lebih aktif lah, apalagi ini sudah menjadi perhatian publik ya. Kemudian tadi juga kita menghadirkan ahli yaitu Pak Roy Suryo dan Pak Yulianto ya. Jadi dalam keterangan-keterangan yang kita bisa saksikan tadi bahwa Andri juga nggak mau bertanya ya, nggak mau bertanya, jadi justru hanya mengatakan menolak. Jadi kalau bisa juga teman-teman media bisa konfirmasi itu ke Andri, kenapa mereka hanya menolak aja begitu ya. Sekian dan terima kasih. Ya, pinjam dulu. Udah. Pindah ke meetingnya. Pindah dulu anunya. Capit-capitnya. Jadi teringat jemuran Ya, ya. pakai gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah di Jakarta lagi. Kalau kemarin ada di Solo. Ya, tepat hari ini adalah peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Dan ini sedikit kita kemarin di Solo sepakat. Sumpah Pemuda dan pemuda itu tidak direpresentasikan oleh yang namanya Gibran. Ya gitu, nggak ada pemuda kok Gibran ya. Pemuda Indonesia itu jauh lebih maju daripada Gibran. Nah, tapi karena ini penting banget Pak Dr. Punatua sidang, jadi saya kesini. Jadi tadi saya diminta selaku ahli dan sebelumnya sempat biasalah dipertanyakan, dulu ahlinya ahli telematika atau ahli KIP. Saya dulu memang sempat diminta untuk menjadi narasumber sebelum saya menjadi anggota DPR. Jadi tadi sempat juga dipancing pertanyaan kapan, tahun itu, kemudian juga surat-surat ketika saya menjadi ahli waktu itu saya tunjukkan juga ke depan persidangan. Jadi ini resmi ya, waktu itu ada keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, waktu itu belum informatika, masih zaman Pak Samsul Muarif. Saya waktu itu ditunjuk mewakili pribadi ya, jadi nama sementara yang lain adalah nama-nama institusi. Nah intinya begini, tadi dari pihak termohon itu mendalilkan atau akan berlindung di balik pasal 6 di Undang-Undang KIP, di mana pasal 6 itu ada memang badan publik itu bisa mengecualikan atau bisa kemudian menyatakan dia tidak menguasai. Tapi saya katakan yang pemahaman undang-undang itu harus dibaca secara komprehensif, harus dibaca secara utuh. Pasal 4-nya jelas. Pasal 4 itu justru memberikan hak kepada masyarakat, kepada publik untuk bertanya kepada badan publik untuk memberikan informasi. Nah, itu masih ada pasal 7-nya. Jadi pasal 7-nya itu badan publik wajib memberikan data-data itu melalui sarana yang ada. Makanya tadi saya katakan itulah dibentuknya yang namanya Komisi Informasi dengan sangat detail. Itu ada PPID diatur, ada pasal 17 untuk pengecualian. Tapi sekali lagi saya katakan, yang namanya ijazah atau bagian-bagian dari ijazah, termasuk tanda tangan yang tadi ditanyakan kuasa hukum kita, ya itu tidak dikecualikan, jelas banget. Karena di pasal 18-nya jelas banget, di pasal 18 ayat 2 dikatakan kalau orang yang pernah menjadi pejabat publik itu ijazahnya tidak lagi dikecualikan. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan. Sempat juga saya dipancing oleh majelis hakim, ya, itu supaya saya mengarahkan majelis hakim, tapi untung ya kita tidak terpancing, ya.